dipersembahkan oleh Pemirsa, konstelasi politik jelang Pilpres 2024 semakin menarik. PDI Perjuangan akhirnya memilih Ganjar Pranowo untuk dicapreskan. Pencalonan Ganjar sontak mengubah konfigurasi politik. Berbagai koalisi yang sudah terbentuk pun buru-buru merekalkulasi strategi politik mereka. Jika gagal menyepakati siapa capres dan cawapres yang didukung, maka secanggih apapun koalisi yang terbentuk bisa auto ambyar. 2 kursi capres sudah terisi, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Lobi-lobi politik yang turut melibatkan Presiden Jokowi akan menentukan apakah poros ketiga akan segera lahir. Inilah kontroversi selengkapnya, siapa susul Anies Ganjar, bersama saya Zilvia Iskandar. Menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 4 orang narasumber di studio. Di sebelah kanan saya ada Wakil Koordinator Relawan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Berikutnya ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Kemudian di sebelah kiri saya ada juru bicara PKS Muhammad Khalid dan juga ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Selain itu bergabung melalui Zoom ada Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi dan juga Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah bergabung di kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, kami juga sebetulnya sudah mendapatkan konfirmasi dari Gerindra, tapi sayangnya berhalangan hadir. Oke, saya akan langsung ke Mas Doli terlebih dahulu. Mas Doli, karena tadi sempat ikut ya pertemuan KIB, apa sebetulnya yang dibahas malam ini? Sebetulnya pertemuan malam ini menunjukkan bahwa KIB itu masih solid, masih ada, melanjutkan pertemuan-pertemuan yang selama ini memang dilakukan secara intensif. Nah tentu paling pada malam hari ini ada penambahan pembicaraan ya, walaupun kan temanya sebetulnya ini halal bil halal, silaturahim ya, makan ketupat bareng, kira-kira begitu. Tapi pasti dalam pembicaraannya ada sesuatu yang baru karena P3 baru menyelesaikan Rapimnas kemarin yang mereka sudah menyampaikan keputusannya untuk mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya. Apakah itu masalah buat KIB? Sebenarnya tidak masalah karena memang sejak awal kami di KIB itu sudah membangun kesepahaman bahwa urusan internal masing-masing itu tidak bisa kita campuri, kita menghargai kedaulatan masing-masing partai politik. Termasuk mengambil keputusan, termasuk juga berkomunikasi dengan siapa saja di luar partai politik di dalam KIB gitu. Terus buat apa ada koalisi kalau masing-masing bisa memutuskan sendiri? Jadi nanti kalau sama misalnya dulu Golkar pada saat sebelum membangun koalisi Indonesia Bersatu juga sudah putuskan bahwa kita juga punya calon presiden Pak Erlangga Hartarto dan itu juga diketahui persis oleh PAN dan P3. Tapi karena kami punya menganggap kami punya platform dan kesamaan visi yang mau dibangun, kita membangun koalisi. Tapi kalau nanti bicara tentang paket capres dan cawapres koalisi Indonesia Bersatu, ya itu harus dibicarakan bertiga. Gitu. Jadi masing-masing silakan aja internalnya. Tapi kalau nanti bicara koalisi siapa, makanya itu akan bicara bertiga. Gitu. Nah ini yang saya kira malam ini. Kan kami sering mengatakan bahwa selama ini koalisi ini membangun narasi besar dulu, konsepsi tentang Indonesia mau ditawarkan seperti apa. Baru nanti soal paket cawapresnya bicara dalam chapter yang terakhir. Nah ini sudah mulai masuk pada tahap-tahap
chapter terakhir itu. Oke, Kira-kira gitu. tapi kalau P3 sudah decide untuk mendukung Ganjar, Golkar apakah juga akan kekeh mendukung Erlangga Hartarto? Nanti saya kira akan ada pembicaraan yang lebih dinamis lah ya, karena masing-masing kan sudah punya calon ini. Ya. Nanti mana yang saya kira nanti manfaat yang paling besar dirasakan oleh koalisi ini, itu yang akan diambil satu keputusan di antara tiga partai ini. Oke, Mas Romi, tanpa perlu mendapatkan restu KIB, P3 menetapkan dukungannya ke Ganjar. Pertanyaan saya, apakah artinya KIB bakal auto bubar jika satu saja tidak menyepakati capres atau cawapres? Iya, pada dasarnya kan KIB ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Doli, dibangun di atas narasi dan gagasan yang paling awal ya dibanding dengan seluruh koalisi. Berangkat dari pemahaman itu, maka ada satu klausul di dalam deklarasi KIB itu bahwa tidak ada mencampuri kedaulatan masing-masing partai politik di dalam membangun komunikasi. Dan keputusan politik Partai Persatuan Pembangunan kemarin sudah nampak di Rapimnas, kita mencalonkan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, kemudian malam ini kami, tepatnya para ketua umum hari ini berkumpul, terutama tentu dari P3 beritanya yang disampaikan ya sikap partai kami secara resmi, dan tentu hal-hal yang merupakan latar belakang mengapa kami mengambil keputusan tersebut kemarin. Dan kita juga tentu menyampaikan bagaimana perjalanan KIB ini selanjutnya. Kami masih menyimpan optimisme bahwa pada dasarnya pada saatnya nanti KIB ini akan tetap berjalan bersama, bahkan menjadi semakin besar. Karena bisa jadi tentu di sini ada figur-figur yang berkompeten, partai-partai pilihan yang calon presiden pilihan yang nanti disampaikan di antara anggota KIB bisa jadi akan menemukan titik temu. Karena kan ketua umumnya Mas Viva ini kemarin waktu Rakornas juga sudah membuat puisi yang tidak jauh berbeda dengan keputusan politik Partai Persatuan Pembangunan. Nah, harapannya tentu kalau itu kemudian ujungnya sama, toh ini masih bulan September nanti pendaftarannya, maka KIB ini akan jadi semakin besar. Oke. Jadi nasib dari KIB akan lanjut atau tidak tergantung nanti ya, ketemu atau tidaknya titik temu. Kalau misalnya satu saja antara PAN atau Golkar tidak setuju mendukung Ganjar, maka ini kan bubar, Mas Romi? Ya, kalau bicara kalau ya pasti. Kalau memang berbeda ya gimana mau jadi satu gitu. Hanya kalau kita berbicara harapan itu pasti ada. Karena tadi saya katakan bahwa setidaknya irisan yang pernah muncul dari puisinya Bang Zul, ketua umumnya Mas Viva ini sudah menyebut nama Mas Ganjar juga di Semarang waktu itu. Sehingga tidak berlebihan kalau kemudian P3 kemarin memutuskan Mas Ganjar secara resmi di dalam forum pengambilan keputusan partai, bisa saja kemudian menjadi sama. Ya, saya langsung cek ya ke Mas Viva. Benar gak tuh, PAN itu sinyalnya akan mendukung merapat ke Ganjar juga sama seperti P3? Partai Amanat Nasional nanti memutuskan sesuai dengan hasil Rakernas, diamanatkan kepada Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan, untuk menentukan langkah strategis dalam penentuan pasangan calon di Pilpres 2024. Pada waktu rakor pemenangan pemilu di Semarang, beberapa DPW mengusulkan aspirasi untuk mendukung pasangan Mas Ganjar Pranowo dan Mas Erick Thohir. Dan itu menjadi bagian dari aspirasi di internal Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional masih tetap memiliki optimisme dan harapan, karena PAN pasti ada harapan agar KIB ini tetap menjadi satu, meskipun P3 sudah secara resmi mengusung Mas Ganjar Pranowo. Dan pada malam hari ini, Mbak Zilvia, kita akan mendengar sebentar lagi pengumuman dari Koalisi Indonesia Bersatu, apa yang secara resmi akan diumumkan. Dan saya punya harapan agar KIB ini tetap solid, di atas solid itu sulit gitu, dan akan tetap bersatu, tetap menjadi bagian penting bagi proses pemenangan. Partai Amanat Nasional menginginkan untuk ikut koalisi yang punya potensi menang
dalam Pilpres 2024. Karena Ikut koalisi yang dengan punya potensi memperbesar- menang. Oke, baik. Ya, dengan Mas Viva dan Mas Romi. memperbesar Ya. koalisi akan menambah basis sosial, basis konstituen, dan akan mempengaruhi terhadap tingkat kemenangan pasangan calon yang akan Ya, diusung. kami di mendapatkan Pilpres informasi ini Mas Viva, Mas Romi dan semua narasumber bahwa saat ini KIB sudah selesai, para ketumnya sudah selesai menggelar pertemuan dan sedang melakukan konferensi pers. Mungkin kita butuh waktu beberapa saat lagi ya untuk mengetahui isi konferensi persnya itu apa. Tapi Mas Hanta, menurut Anda dengan pencapresan Ganjar, dukungan yang diberikan P3 kepada Ganjar, konfigurasi politik Pilpres saat ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat sudah ada dua ya bandul politiknya. Urutannya dulu isunya bahwa sepertinya Pak Jokowi menginginkan hanya dua kubu saja, dua pasangan yang semuanya adalah all the president men. Itu dulu isunya. Tidak menghendaki ada orang ketiga. Figur yang dimunculkan adalah Ganjar dan Prabowo. Tapi nyatanya kemudian ada Anies Baswedan dideklarasikan, berarti kan tiga. Muncul lagi isu yang berapa 1-2 pekan yang lalu, ada narasi koalisi besar. Ingin menyatukan dua kekuatan besar, KIB, KIR, termasuk PDIP mungkin, digabungkan kekuatan Ganjar, Prabowo, dan Ganjar. Jadi sepertinya menguat di sana. Dan KIB saya melihat memang ada harapan untuk dijadikan semacam kendaraan politik, isunya juga kencang bagi Ganjar. Kalau sekiranya Ganjar Pranowo tidak diusung oleh PD Perjuangan. Tapi realitasnya hari ini perkembangan terakhir ternyata PD Perjuangan telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Artinya ada dua, potensinya akan 2 atau 3. Saya lihat memang bandul sudah bergeser ini pendulumnya. Seperti bisa diprediksi sejak awal PD Perjuangan akan mungkin merubah peta konstelasi, peta koalisi, dan ini terbukti. Tadinya epicentrumnya menguat di koalisi koalisi besar itu berada di Prabowo, sekarang bergeser sepertinya di Pak Ganjar. Nah, antara Ganjar dan Prabowo ini sama-sama sebenarnya memiliki magnet politik masing-masing. Tapi suka tidak suka karena baru PD Perjuangan dan Ganjar sekarang dia punya magnet baru. Magnet barunya apa? Ganjar dengan elektabilitasnya, PD Perjuangan dengan golden ticketnya, tanpa berkoalisi pun dia bisa mengusung, dan berbagai macam aspek-aspek lainnya. Nah, karena itu sudah bisa dikonfirmasi juga, diprediksi sejak awal, partai dalam KIB yang pertama merapat adalah P3, terbukti di diskusi kita ya Zilvia. Ternyata P3 sudah bergabung, maka tinggal dua ini, yaitu gimana pergerakan PAN dan Golkar. Kalau kita perhatikan, kalau PAN saya mengatakan masih 50-50. Oke. Kalau saya dipaksa tanya peluangnya ke Ganjar tentu lebih besar. Karena betul tadi sering Ketua Umumnya menyampaikan itu. Kalau Golkar, nah Golkar ini lebih manuvernya lebih bebas saya melihat. Kecenderungan sampai hari ini masih lebih kuat ke Prabowo. Kalau saya ditanya apakah mungkin siapa yang setelah Ganjar, setelah Anies tema kita malam hari ini, saya masih percaya yang menjadi pusaran utama untuk menjadi potensi poros koalisi adalah kekuatan elektabilitas. Terbukti. Mungkin partai akan mengatakan pakai berbagai macam alasan, ideologi lah dan seterusnya, tapi pusaran elektabilitas itu terkonfirmasi di pemilu sebelumnya sejak Indonesia melakukan pemilihan langsung Pak SBY, Pak Jokowi, dan hari ini itu adalah karena memiliki elektabilitas besar. Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan karena punya potensi menang, ditambah lagi sekarang Prabowo. Jadi potensi yang muncul ketiga, saya harus mengatakan tidak terlalu sulit untuk memprediksinya adalah Prabowo Subianto, kecuali Pak Jokowi, Ibu Mega dan Prabowo bersatu sebagai kingmaker, mereka bersatu dalam suatu koalisi besar. Tapi Itu kalau menarik. itu tidak tercapai, ya kemungkinan kita akan mendapatkan 3 calon presiden yang sama kuatnya relatif kompetitif hari ini. Oke, so far memang ada 2 opsi ya. Apakah ini jadi 3 poros, 3 calon presiden, atau ada yang terbaru ini juga? Bang Adian, saya ingin tanya pendapat Anda. Ada juga yang ingin menduetkan, dan termasuk Pak Jokowi katanya ingin menduetkan Ganjar dengan Prabowo Subianto. Mungkinkah itu terjadi, Bang Adian? Mungkin, tapi kecil lah kemungkinannya. Kenapa? Ya, Prabowo-nya kagak mau jadi cawapres. Harus Prabowo ya yang jadi cawapresnya ya? Ya terus siapa pemenang pemilunya, suara pemenang pemilunya kita, suara terbanyak kita. Ya, kalau dan sudah perintah Ketua Umum bahwa calon presiden harus kader. Dan itu sudah ditepati. Ya kalau dia tidak mau juga tidak apa-apa. Sudah ada pembicaraan dengan Gerindra? Kalau Prabowo jadi cawapresnya Ganjar bagaimana? Ya sampai hari ini secara pasti pembicaraan kayak apa nggak ngerti juga ya. Tapi kelihatannya sih dia kagak mau juga. Dan nggak masalah juga buat kita gitu loh. Apa kita yakin ada 285 juta warga negara, pasti adalah yang lebih baik dari Prabowo.
Ngapain juga sih kita pusing-pusingin harus dia, nggak juga. Oke, tidak harus Prabowo. Bagaimana dengan P3 yang sudah menyatakan dukungan kepada PDIP? Sudah Oh, siap terima kasih. berkoalisi Buat dengan P3? Hah? Sudah siap berkoalisi dengan P3? Pada akhirnya semua kan ke Ganjar. Kita berterima kasih buat P3, sebentar lagi mungkin PAN ikutan, Golkar ayo gitu loh. Nggak apa-apa, toh bekerja sama tuh indah ya, baik. Daripada kemudian lucu-lucuan, koalisi satu cawapresnya dua gitu. Ini kan lucu-lucuan. Erlangga sudah diusung oleh Golkar, tapi belum menjadi deklarasi dari koalisi. P3 sudah deklarasi dukung Ganjar. Kan lucu. Koalisinya satu, capresnya dua. Nah ini kan jadi lucu-lucuan gitu. Maksudnya apa? Nah kita hentikanlah lucu-lucuan kayak gini. Gabung kita aja Ganjar, pasti menang. Boleh ditanggapi nanti ya. Nah ini, gabung aja. Ini sudah ada ajakan dari PDI Perjuangan. Siapapun yang bergabung ke Ganjar pasti menang katanya. Bagaimana tanggapan dari Koalisi Perubahan? Kami akan bahas nanti pemirsa. Usai jeda. Dipersembahkan oleh Pak Eri, ada Pak Sandiaga Uno, banyak kan? Ada Pak Mahfud, ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Ada Caimin, ada Pak Erlangga, gimana? Nah, termasuk Pak Prabowo. Nanti juga segera kalau presnya ketemu. Kembali lagi di kontroversi, pemirsa. Mas Holid, kalau kita lihat Ganjar ini sudah didukung dua partai ya di parlemen, PDI Perjuangan, P3 ditambah dua partai non-parlemen, Hanura, PSI, dan masih sangat mungkin bertambah. Apakah perbandingan jumlah dukungan ini dengan Koalisi Perubahan meresahkan? Kalau kita lihat ini Anies Baswedan itu game changers. Dia pengubah permainan. Dengan adanya tiket capres untuk Anies, maka skenario yang disampaikan oleh Bang Hanta tadi, all the president meant itu menjadi sebuah perubahan, ada dinamika di situ. Sehingga muncullah kemudian deklarasi Ganjar, kemudian sekarang ada isu koalisi besar dan sebagainya. Jadi ini merupakan sebuah trigger dan memicu untuk munculnya berbagai macam poros. Dan ini bagus sebenarnya buat demokrasi. Ya, semakin banyak poros, semakin baik. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, ini adalah ikhtiar untuk menjaga demokrasi agar lebih kompetitif dan lebih sehat. Kita ini menganut sistem yang disebut dengan presidensialisme. Presidensialisme multipartai, beda dengan presidensialisme seperti Amerika yang cuma dua partai. Kita presidensialisme multipartai, artinya ya kita ingin menguatkan, mengokohkan koalisi itu dengan berbagai macam pilihan. Kalau sekarang ada poros Anies Baswedan dengan Koalisi Perubahan, kemudian sudah muncul lagi dengan Mas Ganjar dengan PDIP dan P3, dan kemungkinan ada poros-poros berikutnya, bisa 3 poros, bisa 4 poros, rakyat Indonesia akan diuntungkan. Alternatif kepemimpinan nasional itu semakin. Tapi anggota Koalisi Perubahan itu bakal nambah, Kak. Kalau dilihat kan ini sepertinya ada rencana untuk membentuk koalisi yang besar. Kalau makin besar koalisinya, lawan buat Koalisi Perubahan kan bisa jadi makin berat. Prinsipnya kan kita sudah membuat apa yang disebut dengan piagam koalisi. Jadi ketua umum 3 partai yaitu Presiden PKS, Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, kemudian Demokrat sudah menandatangani piagam koalisi. Di situ salah satu butirnya adalah menugaskan kepada capres yang kita dukung untuk membangun komunikasi kepada beragam kekuatan partai politik. Itu kita bersifat politik inklusif. Tidak eksklusif, artinya tidak hanya tertutup dengan hanya 3 partai ini. Tapi kita tetap mempunyai prinsip kita membangun politik yang inklusif. Kita terbuka dengan siapapun untuk bergabung dengan koalisi kita. Bakal ada yang merapat selain 3 ini? Ya kita lihatlah nanti ya, bagaimana komunikasi itu akan terus kita jalin dan kita optimis ya.
koalisi perubahan akan membawa platform yang berbeda, yang bisa memberikan harapan baru untuk karena masa kalau depan kita Indonesia. lihat kan ini partai-partai lain ini menggeliat ya saat mencari kawan gitu. Bagaimana dengan koalisi perubahan? Apakah tidak resah untuk menambah kawan baru juga? Ini sedang kita upayakan bagaimana komunikasi itu terus kita jalin bersama. Kan ini masih sangat dinamis, ya. Koalisi besar, apakah benar terjadi koalisi besar? Dan apa yang terjadi saat ini kemungkinan masih terus terbuka. Oke. Saya ingin kembali ke Mas Romi. Mas Romi, P3 terkesan ya, ada kesan cepat sekali dalam menentukan capresnya. Apakah ini adalah strategi untuk bisa mendorong kader P3 menjadi cawapresnya Ganjar? Karena saat beredar Sandi yang akan didorong P3 sebagai cawapres dari Ganjar. Benarkah demikian? Iya, kalau rekan-rekan semua pemirsa melakukan googling ya, sebenarnya usulan P3 atas Mas Ganjar ini sudah sejak bulan Oktober yang lalu. Ada musyawarah-musyawarah kerja wilayah yang sudah diselenggarakan sampai 19 Dewan Pimpinan Wilayah sebelum puasa kemarin tuntas. 16 diantaranya itu sudah mengusulkan Mas Ganjar. Sesungguhnya kemudian setelah puasa ini akan berlanjut musyawarah-musyawarah kerja wilayah. Tetapi kemudian partai asal Mas Ganjar yaitu PDI Perjuangan, partainya Mas Adian ini sudah menyampaikan itu di dalam deklarasinya. Sehingga memang kemudian kita mengambil keputusan untuk apalagi musyawarah kerja wilayah kalau memang Mas Ganjar secara institusional partainya sudah mengusulkan. Maka politik itu soal momentum. Dan kita melihat bahwa kemarin sisa wilayah yang belum menyampaikan musyawarah kerja wilayah kita hadirkan langsung di Rapimnas dan kemudian disampaikan. Dan nama itu bulat, 38 Dewan Pimpinan Wilayah semua mengusulkan Mas Ganjar. Dan ini juga sesuai dengan survei dari beberapa lembaga survei yang cukup terkemuka akhir-akhir ini bahwa memang mayoritas arus bawah P3 memang menginginkan Mas Ganjar. Yang kedua, P3 ini ke Mas Ganjar sudah merupakan lanjutan dukungan karena di Pilgub Jawa Tengah, di Pilkada 2018 kemarin di Jawa Tengah, bahkan Wakil Gubernur Jawa Tengah itu adalah kader Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Gus Yassin, putra dari Ketua Majelis Syariah P3, almarhum Kiai Maimun Zubair. Jadi ini sebenarnya adalah, kalau meminjam bahasa Ibu Mega, ditingkatkan penugasannya. Dari semula P3 memberikan kepercayaan kepada Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, sekarang naik menjadi Presiden. Jadi bukan hal yang baru. Yang ketiga, dilihat dari sisi emosional bahwa Mas Ganjar ini adalah bagian dari keluarga besar P3. Mertua beliau itu, Pak Supriyadi, adalah 5 kali ketua DPC P3 Purbalingga dan anggota DPRD. Bahkan kantor P3 pun sampai hari ini masih di kediaman mertua Mas Ganjar. Jadi bukan hal yang baru bagi P3 dukungan ini. Baik, oke. Kalau begitu, kalau tadi Mas Romi mengatakan bahwa politik adalah soal momentum nih, Mas Doli. Momentum Golkar sekarang bagaimana setelah P3 mendukung Ganjar, kemudian Prabowo juga banyak disebut-sebut sebagai capres. Pak Erlangga di mana posisinya? Iya, kan sebetulnya partai politik masing-masing punya momentum dan akan ketemu momentumnya. Dan momentum itu tidak cukup atau tidak mungkin hanya sekali saja. Dulu kami menemukan momentum untuk bersama-sama dengan PAN dan P3 membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Dan saya kira itu momentum punya dampak yang luar biasa terhadap dinamika politik. Karena kan setelah itu tuh sekarang mulai bergerak ya. Setelah Koalisi Indonesia Bersatu, kemudian mulai ada penjajakan Nasdem membentuk Koalisi Perubahan, kemudian juga Koalisi Indonesia Raya juga berkembang, dan kemudian sampai terakhir PDI mengambil keputusan. Jadi kan saya kira itu momentum-momentum yang baik ditemukan oleh masing-masing partai politik sebagai sumbangsi terhadap pesta demokrasi kita gitu. Nah, kapan kemudian nanti menemukan momentum yang lain, ya pada waktunya gitu. Nah, yang jelas sekarang buat Golkar ini serius. Ya, bukan lucu-lucuan ya. Jadi artinya kita memutuskan sejak awal kita punya calon presiden, ketua umum kita juga itu sangat serius. Kemudian kita membangun Koalisi Indonesia Bersatu sangat serius. Dan kalaupun di antara di luar Golkar, PAN dan P3 juga mengambil keputusan, itu adalah bagian dari pembicaraan yang nanti akan menemukan momentum barunya. Apa keputusannya nanti? Ya.
Termasuk juga sekarang Baik. kami sedang membangun komunikasi yang intensif juga dengan Gerindra dan Apakah, PKB. ini menarik untuk kita tindak lanjuti ya, karena ada yang juga menyebut bahwa tampaknya Golkar akan merapat ke Gerindra. Benarkah demikian dan apakah cawapres sebetulnya nanti yang akan menjadi penentu koalisi ini lanjut atau ambiar? Kami akan bahas pemirsa usai Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh Oke, Bang Adian, sekarang kita bicara soal cawapres. Bagaimana nanti PDI Perjuangan bentukan cawapres buat Ganjar? Ya pastinya diperhitungkan masak-masak ya. Diperhitungkan masak-masak apakah baik buat bangsa ini atau tidak, baik buat kebersamaan, persatuan, keberagaman dan sebagainya. Pasti dihitung masak-masak lah. Sama seperti waktu kita menentukan calon presiden. Nggak buru-buru. Karena kita tahu bahwa yang nanti akan dipimpin itu 14.700 pulau, 280 juta manusia dan sebagainya, nggak boleh buru-buru. Tapi sebetulnya siapapun cawapresnya ngaruh gak sih buat Ganjar? Atau sudah pede sekali? Ganjar mau dipasangkan dengan siapa saja menang? Pasti punya pengaruh. Tapi kalau kita lihat misalnya dalam komposisi sekarang, Ganjar dan siapapun potensial menang. Kenapa? Ya seperti dalam jalan sebelumnya, belum didukung siapa-siapa saya sudah 26%. Nah kalau yang konsisten di sini kan sebenarnya Anies. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu loh. Mau deklarasi, tidak deklarasi, Ganjar ya ketiga aja. Itu satu hal yang luar biasa menurut saya. Gimana tuh Mas Solid? Itu yang kemudian disentil tuh sama Mas Adian. bukan disentil. Loh, kita memuji konsistensinya loh. Konsisten di urutan ketiga itu susah loh. Ayo Mas Solid. Sebentar. Dan tadi ini sarkastik tidak sih konsisten di urutan ketiga? Dan tadi itu foto Anies merenung sambil baca buku. Coba Gitu. ditanggapi dulu Mas Solid. Mas Solid tanggapi dulu. Baca buku aja lah gitu loh. Jadi daripada begini ikut Bang pilpres. Adian, biasanya nih ya, yang big mouth, ya bermulut besar dan terlalu high di confidence, terlalu percaya diri, itu bisa terjatuh loh. Hati-hati. Anies maksudnya? Nggak, Anies yang pertama percaya diri belum apa-apa. Nggak, tadi kan mengatakan bahwasanya konsisten di nomor 3. Dan Pak Anies ini juga pernah mengalami record selalu di nomor 3. Tapi the result is he is the winner. Dia adalah seorang pemenang. Iya, kita bicara hari ini bahwa hari ini betul dia konsisten nomor 3. Jadi begini Pak Adian, terus gitu Pak Adian, oke, nggak apa-apa. Itu namanya underdog mentality. Jadi ketika momentum dari rakyat itu akan diberikan, itu akan ada waktunya kita akan tampilkan yang terbaik. Karena sekarang kita menghargai simulasi dari secara ilmiah, lembaga survei Mas Hanta dan sebagainya. Itu nggak apa-apa, kita hargai sebagai sebuah kinerja atau ilmiah. Ganjar. Tapi Anies kita duluan, kan? harus berikan ruang Anies duluan kan? foresight atau ramalan itu secara akademik ya. Dan kemudian bagaimana Pak Anies ini, kalau Bang Adian ya datang ke daerah-daerah, ikut melihat bagaimana beliau berkunjung ke daerah-daerah, gegap gempita masyarakat menyambutnya itu luar biasa. Dan itu adalah the real voters. Iya, gini loh, gegap gempita itu kemudian diukur. Hasil ukuran gegap gempita ya, itu. nggak apa-apa. Itu adalah sebuah simulasi hasilnya ilmiah. nomor 3. Anies itu. Nggak apa-apa, itu kita masukkan feedback buat kita. Mau diapain? Anies itu lebih dulu mencalonkan diri. Harusnya dan start lebih awal, harusnya dia memimpin. Itulah logika keumumannya. Benarkah logikanya seperti itu Mas Hanta? Ya, tapi begini, pemilu kita kan masih 9 bulan ya. Ya, ada masih waktu lama. bagi Anies, termasuk Mas Ganjar dan Prabowo, dan memang urutannya demikian, betul. Tapi menurut saya tetap kompetitif, harus tetap berhati-hati. Potensi kemenangan memang ada perubahan. Artinya apa? Anies pernah menyalip Prabowo ketika setelah deklarasi. Tetapi kemudian imbas dari U20 sempat Prabowo menyalip posisi Ganjar. Nah sekarang Ganjar sedang deklarasi
bisa jadi dia akan naik lagi. Nah ini ada dinamika maksud saya dari sisi tergantung momentumnya ini. Momentum, tapi tetap banyak variabel nanti. Setelah variabel ini, cawapres bagaimana Mas Hanta sebagai penentu? dengan posisi capres-capres yang relatif kompetitif, beda dengan Pak Jokowi yang sudah tinggi sendiri ya, maka variabel cawapres menjadi penting. Variabel cawapres di periode di mana tidak ada incumbent diperlukan. Jadi jangan keliru mencari cawapres juga. Cawapres bisa jadi belum tentu menambah, betul. Tapi juga dia bisa mendegradasi bisa. Kalau ada ketidaksetujuan orang kepada capres, salah mengambil cawapres, tidak setuju, orang kecewa bisa geser. Belum tentu mendapat basis lawan. Misalnya Ganjar mencari wakil atau Prabowo mencari wakil, kalau bisa memecah basis lawannya. Tapi belum tentu dia bisa mengambil basis lawan. Tapi basis massa dia belum tentu juga setuju tingkat akseptabilitasnya. Jadi kalau kita bicara peta koalisi, bicara cawapres, kita bagi 3 sekarang. Koalisi perubahan kan ada 3 ya, Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem. Kemudian PDI Perjuangan dengan P3. Katakan kita bagi 3 aja dari 9 partai itu. Pak Prabowo didukung oleh Gerindra, oleh PKB yang sudah ada. Nah, Mas Viva dan Bang Doli bagi 2 lah. Golkar ke Pak Prabowo misalnya, kemudian Mas Viva PAN perginya nanti ke Ganjar. Berarti ada 2 cawapres masing-masing yang akan bertarung. Isu kita setelah ini akan bergeser ke fase cawapres. Ganjar, PAN membawa nama Erick Thohir sudah bulat itu. Kemudian P3 membawa aspirasi Sandiaga Uno. Jadi ada 2 cawapres primadona nanti dugaan saya yang berada di Ganjar yang akan ditimbang-timbang. Dua-duanya punya elektabilitas yang mumpuni, keduanya punya kekuatan logistik, keduanya punya kedekatan Pak Jokowi, apalagi Erick Thohir ya mantan ketua TKN. Keduanya juga saya kira punya basis kedekatan yang bisa dikatakan membawa potensi boarding pass PAN dan P3. Begitu juga dengan Caimin dan Pak Erlangga kalau bersama Pak Prabowo. Nah, Pak Erlangga dan Caimin membawa partai masing-masing. Di Pak Anies juga gitu, lebih awal perdebatannya yaitu Nasdem lebih ke Kofifa kalau saya baca, kemudian kita tidak tahu perkembangan terakhir AHY aspirasinya Partai Demokrat. Jadi ada 2 cawapres primadona. Kalau petanya jadi 3 poros. Tergantung nanti Bang Adian dan partainya bersama Mas Ganjar akan milih Erick Thohir atau Sandi atau ada nama yang ketiga. Nanti Prabowo kalau jadi ada pengumuman habis ini apakah Erlangga atau Caimin atau tidak nama ada. lain. Ternyata dari KIB hari ini belum mengumumkan siapa. Tidak ada nama capres cawapres dan katanya KIB masih akan lanjut. Itu informasi yang kami itu kalau peroleh 9 partai parlemen dibagi rata ya, 3-3. Saya tanya dulu ya ke Mas Viva, karena tadi Mas Hanta mengatakan ada 2 cawapres primadona yang mungkin akan diusung untuk mendampingi Ganjar. Dari PAN mengusung, kalau PAN bergabung ya. Kalau PAN nanti bergabung ke PDIP akan mengusung Ganjar sebagai capres, cawapresnya Erick Thohir. Itukah nama yang akan diusung oleh PAN? Mas Viva? Sudah disebutkan Ketum dan di Semarang. Mas Erick Thohir bagi Partai Amanat Nasional ini bukan orang main, sudah seperti kader sendiri. Jadi Mas Erick Thohir itu dekat dengan PAN, darahnya biru, dan beberapa kegiatan Partai Amanat Nasional, Mas Erick Thohir juga sering hadir dan terlibat aktif. Jadi nanti keputusannya nanti diserahkan kepada Ketua Umum Bang Zulkifli Hasan untuk menentukan. Intinya Mbak Zulkifli dalam komposisi capres-cawapres itu harus membawa nilai elektoral terutama untuk cawapresnya. Nilai elektoral yang berbasis pada nilai kultural dan basis-basis sosial lain yang itu merupakan cerminan dari undecided voters yang belum masuk di survei. Nah ini juga penting sebenarnya, karena beberapa survei selalu menyisakan undecided voters yang belum terdeteksi nanti pilihan politiknya dalam survei itu mau kemana. Nah, potensi undecided voter itu ada pada calon wakil presiden yang harus membawa nilai elektoral. Mas Erick Thohir saya rasa punya kompetensi untuk itu dan punya potensi untuk itu. Jadi nanti tergantung pada proses politiknya, bagaimana selanjutnya ke depan. Tapi saya rasa dengan posisi yang sekarang, maka cawapres itu menjadi bagian penting dalam proses pemenangan di Pilpres 2024. Iya, cawapres menjadi bagian penting ya. Karena itu, Mas Doli, tampaknya ini kan kalau kita menyebut nama capres itu sudah jelas ada 3. Tidak ada nama Pak Erlangga di situ. Nah, pertanyaan saya, apakah Pak Erlangga akan realistis kemudian akan bertarung di wilayah perebutan cawapres? Apakah itu cawapresnya Ganjar? Apakah itu cawapresnya Prabowo? Ini kan per hari ini kita belum tahu. Saya mengatakan bahwa situasi ini masih sangat dinamis. Ya. Segala kemungkinan masih terjadi.
tidak menutup kemungkinan akan lahir 4 poros saja, mungkin saja. 4 poros? Ya, bisa aja. Ya kan peluangnya masih ada sebenarnya. Bagus juga. Gitu ya. Nah, dan saya kira kalau 4 poros, 5 poros misalnya atau lebih dari 3, makin banyak poros, ini kan baik buat demokrasi kita. Masyarakat diberi pilihan yang lebih banyak begitu ya. Nah, jadi sebetulnya nanti ini akan sangat ditentukan ya. Sebelum kita sampai ke momentum, itu nanti akan bicara banyak variabel. Dan ini bisa berubah. Satu, misalnya nanti soal sebelum bicara tentang variabel wapres yang juga menentukan, itu variabel komposisi konstelasi koalisinya seperti apa. Ini kan orang banyak memprediksi berubah nih. Ya, ada tadi yang memprediksi misalnya Koalisi Indonesia Bersatu bubar, ternyata enggak atau malam ini kan jalan terus gitu loh. Kemudian nanti ada isu kemudian membangun koalisi besar. Koalisi besar ini bisa aja kemungkinan juga 2 kan, antara Koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Indonesia Raya, atau juga bersama dengan PDIP gitu. Atau kemudian nanti tadi ada lagi koalisi kebangsaan misalnya antara KIB minus apa gitu dengan Indonesia minus apa, nggak tahu kita ya gitu. Jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi. Jadi sebelum kita sampai ke momentum itu, banyak variabel yang pasti bisa mungkin bisa harus dihitung sebagai kemungkinan yang terjadi. Nah, buat Golkar tentu pertama yang paling kita prioritaskan adalah kita ingin menunjukkan bahwa ketika platformnya adalah untuk kepentingan bangsa Indonesia, ya kita bisa ketemu dengan semua, bisa bicara dengan semua. Baik, oke, gitu, ya. Baik. Di segmen terakhir kita akan bahas supaya masing-masing memiliki momentum apakah memang harus ditentukan oleh kingmaker, yaitu Presiden Jokowi. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Baik, kita tiba di segmen terakhir dari kontroversi. Pemirsa, Mas Romi kembali ke Anda. Tadi dalam pertemuan KIB diumumkan bahwa P3 akan segera menggelar pertemuan dengan Bu Mega ya, Mas Romi. Tanggal 30 nanti buat apa, Mas Romi? Tanggal 30 hari Minggu nanti pukul 2 siang, rencana P3 akan bertemu dengan PDI Perjuangan di kantor DPP PDI Perjuangan yang kebetulan hanya bersebelahan dengan P3 di Jalan Diponegoro. Di dalam pertemuan itu pertama tentu akan kita sampaikan hasil-hasil Rapimnas Partai, khususnya yang pertama terkait dengan dukungan P3 secara resmi, secara institusional, sebagai sebuah partai politik yang nantinya akan bekerja sama. Tentu kita tidak hanya berhenti di dalam dukungan sekedar menyampaikannya melalui media, tapi tentu ada dokumen yang secara resmi kami serahkan sebagai hasil keputusan resmi partai dalam bentuk Rapimnas. Apakah akan langsung menyodorkan nama untuk cawapres, Mas Romi? Sampai saat ini kita belum memutuskan di dalam Rapimnas karena dari pandangan umum Dewan Pimpinan Wilayah kemarin masih ada beberapa nama yang disampaikan, bahkan ada nama-nama baru sesuai dengan kearifan lokal yang diusung oleh masing-masing ketua Dewan Pimpinan Wilayah. Karenanya memang dengan mengingat adanya beberapa nama baru, DPP Partai kemarin memutuskan untuk mengendapkan terlebih dahulu dan juga membangun komunikasi kepada nama-nama baru yang sudah diusulkan Dewan Pimpinan Wilayah untuk ditanyakan kepada yang bersangkutan, pertama keinginannya, yang kedua kesanggupannya, dan yang ketiga kesesuaiannya. Kesesuaiannya tentu dengan politik amar ma'ruf nahi mungkar yang dititipkan oleh P3, karena memang Rapimnas kemarin mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai untuk memperjuangkan sebisa mungkin calon wakil presiden besok yang diusung adalah tokoh bangsa yang ber-KTA Partai Persatuan Pembangunan. Dan bagi kami sebenarnya seperti yang tadi juga sudah ditegaskan oleh Mas Hanta dan juga beberapa surveyor, setidak-tidaknya ada beberapa modal yang kita pertimbangkan untuk pilihan calon wakil presiden besok.
Pertama tentu adalah modal ideologis, karena kita ingin warna republik ini yang nasionalis religius itu betul-betul tercermin di dalam pasangan Witunggal yang nanti kita usung. Kemudian yang kedua tentu adalah modal sosial, karena apapun akseptabilitas dan elektabilitas seperti yang tadi juga sudah ditegaskan dalam beberapa survei akan memberikan kontribusi yang nyata kepada capres, karena belum ada capres yang sangat dominan dan bisa dipastikan kemenangannya di dalam pertarungan 2024 nanti. Yang ketiga tentu adalah modal jaringan, karena ini penting untuk dipastikan dia bisa memberikan kaki-kaki untuk pemenangan. Dan yang keempat, tidak kita pungkiri bahwa pilpres di Indonesia itu cukup berbiaya tinggi, sehingga modal logistik juga menjadi penting. Tidak harus selalu itu berasal dari wapresnya tentu, tetapi setidak-tidaknya ada yang kemudian secara simpatik memberikan dukungan kepada yang bersangkutan, sehingga memang perjalanan pemenangan ini menjadi lebih mudah. Baik. Oke, baik. Bang Adian, jadi tadi ada 4 kriteria yang disebutkan Mas Romi ya untuk cawapres. Nasionalis religius itu yang pertama, apakah PDIP akan memainkan pola ini lagi? Nasionalis religius untuk mencari pasangan bagi Ganjar? Banyak ini ya, banyak yang akan diperhitungkan oleh Ketua Umum dan DPP kita untuk mendukung capres maupun cawapres. Survei menjadi salah satu alat ukur, Hal-hal lainnya termasuk rekam jejak, itu diperiksa tuh. Pernah tidak dia kemudian menggunakan isu SARA, pernah tidak menggunakan politik identitas dan sebagainya, itu kan akan dihitung. Kenapa? Ini nggak main-main loh. Pemilu ini nggak bisa diajak bercanda. Ini nasib jutaan orang, nasib bangsa yang sangat besar, masa depan sekian banyak generasi muda. Nah itu kan kita hitung baik-baik. Misalnya begini, negara modern ke depan itu mensyaratkan multi etnis, multikultur, multireligius dan sebagainya. Artinya mereka yang pernah menggunakan politik identitas itu tidak akan cocok dengan kemodernitas ke depan nanti. Seperti itu. Nah itu akan jadi bahan pertimbangan, ya pastilah. Apa sih tidak ditimbang-timbang? Semua ditimbang-timbang. Makanya untuk capres pun kita terakhir kan. Saat kemudian Anies sudah wah segala macam, yang sudah, kita enggak. Kalem. Hitung baik-baik. Ini bukan permainan monopoli, ini bukan permainan catur di atas papan, tidak. Keputusanmu akan menentukan nasib bangsa ini. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, tanggapan dari Mas Holid. Ini sudah mulai disinggung lagi Anies. Termasuk ya kita tidak tahu siapa yang tadi dimaksud memainkan politik identitas ya, tapi boleh silakan Mas Holid menjawabnya. Memang nggak ada cara lain selain memainkan narasi politik identitas. Itu yang bisa dilakukan oleh Bang Kita Adian bicara dan kawan-kawan. wapres bukan capres. Jadi saya jelaskan dulu ya. Iya. Kalau kita di Koalisi Perubahan, kita mengusung apa yang disebut dengan rekam jejak. Apa prestasi yang sudah dijalankan, bagaimana pengentasan kemiskinan, bagaimana kebijakan publik itu dideliver kepada masyarakat, bagaimana membuat tata kota yang bagus, penghargaan internasional, rekognisi dari domestik dan global. Itu yang harus kita tunjukkan. Karena kalau kita bicara tentang bagaimana stigma, labeling, itu adalah sesuatu yang subjektif. Tapi kita harus bicara masalah leadership, itu masalah faktual. Dan itu bisa kita ukur, bisa kita telusuri. Sehingga kami di Koalisi Perubahan selalu mengatakan, silakan lihat 5 tahun kinerja Pak Anies di Jakarta, dari bagaimana mengatasi kemacetan, bagaimana mengatasi tata kota, bagaimana membuat Jaklingko, transportasi publik dan sebagainya. Dan ini yang kemudian kita tawarkan. Perang prestasi, perang gagasan gitu ya. Kinerja, perang gagasan, ya, perang program, itu yang ingin kita ketengahkan. Sehingga politik ke depan adalah adu gagasan, adu pikiran, adu kebijakan. Itu yang ingin kita hadirkan bersama. Mas Holid, saya ingin membahas soal peran Pak Jokowi di sini ya, endorsement. Kalau tadi kita bilang adu ini, ada juga yang beradu untuk mendapatkan endorsement politik dari Pak Jokowi. Anies butuh itu kah? Anies butuh endorsement dan dukungan dari rakyat Indonesia. Jadi itu mau siapapun yang didukung, yang seolah-olah Pak Anies memiliki hubungan yang baik dengan Pak Jokowi. Ya, Pak Anies memiliki hubungan yang baik dengan Pak Jokowi. Tapi untuk maju itu adalah butuh dari support dari rakyat Indonesia dan butuh support secara legal formal termanifestasi dari dukungan dari partai politik. Dan itu adalah that's enough gitu. Sehingga apa yang ingin kita gerakkan bersama di sini adalah resonansi dari dukungan rakyat Indonesia. Jadi kalau hubungan relasi dan sebagainya
sudah sangat baik dengan Presiden Joko Widodo dan tidak ada masalah di situ. Oke, tidak ada masalah. Bang Adian, Ya. benarkah sebetulnya Presiden Jokowi itu aktif memberikan endorsement politiknya ke orang-orang tertentu karena ingin memastikan ada orang yang tidak menjadi penerusnya? Kalau dibilang dia memilih mengendorse siapa, enggak, semua di-endorse. Anies saya nggak pernah kirim surat kali minta di-endorse. Tapi bahwa mungkin juga saya pikir tidak endorse maksudnya. Ya dia bilang, Prabowo silahkan maju, semua boleh maju. Itulah kerennya kerennya Jokowi ya, yang belum tentu mungkin dimiliki oleh presiden yang lain sebelumnya. Tapi apakah kemudian ketika dia datang ke tempat Prabowo dia mengendorse Prabowo? Bisa saja orang menafsirkan seperti itu. Lalu kemudian dia bersama-sama dengan Ganjar 3 hari berturut-turut waktu itu di Jawa Tengah. Apakah itu juga bagian dari endorse? Dia bisa saja. Itu loh. Oke. Tapi apakah Jokowi melakukan itu memang tujuannya mengendorse atau kita menafsirkannya mengendorse? Jangan-jangan kitanya. Itu loh. Karena siapa saja banyak sekali loh. Kalau kita periksa nih di seluruh media, siapa saja yang pernah disebut sebagai cocok jadi presiden oleh Jokowi banyak. Karena menurut saya Jokowi ingin membangun sesuatu bahwa semua mungkin di negara demokrasi ini. Baik, oke. Selama dia baik buat bangsa ini. Baik, Pak Santa, benarkah Presiden Jokowi lah yang nanti akan menjadi kingmaker, yang akan menjadi bentuk koalisi mana lanjut atau koalisi mana bubar, siapa capres, cawapres, benarkah Presiden Jokowi kingmakernya? Pertarungan menuju 2024 ini menurut saya sejatinya bukan sekedar pertarungan para capres yang memiliki elektabilitas, yang 3 itu. Bukan sekedar juga pertarungan para pemegang boarding pass, para veto player atau para ketua umum. Tapi ini juga ada pertarungan para kingmaker utama. Siapa mereka? Kalau dalam analisa saya ada 3. 1, kita harus sebut Pak Surya Paloh. Karena yang pertama menginisiasi, mengusung Pak Anies Baswedan, kemudian berhasil berpotensi mengusung 3 partai ini cukup. Yang kedua adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa? Karena memiliki golden ticket tanpa berkoalisi dengan siapapun dan struktur kekuasaan sangat kuat di PD Perjuangan. Itu juga menentukan peta pergeseran peta koalisi kita. Dan terbukti kan pergeseran ketika diumumkan Ganjar, pergeserannya bandulnya bergeser-geser. Dulu ketika Pak Surya dukung Pak Anies, 2 partai mendekat. Dan yang ketiga adalah Pak Joko Widodo. Pak Jokowi ini punya kekuatan selain sebagai capres, dia mampu mengumpulkan atau menghimpun 5 partai lainnya yang dalam pemerintahan. Termasuk Golkar, termasuk Gerindra, PKB, PAN, dan P3. Karena itu, kalau saya ditanya mau lihat pergerakan, jangan-jangan yang paling menentukan si kingmaker ini. Kemana partainya Bang Doli, partai Mas Viva Yoga, kalau Bang Mas Romi kan sudah ya. Baik, Yang kita tunggu bukan pertemuan malam ini tadi. Yang kita tunggu yang Bang Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN katakan akan ada para Ketua Umum ngopi bareng bersama Presiden. Nah itu harus ditunggu oleh Zilvia. Apa sih? Arahnya kemana? Ya, Nah itu akan ditentukan. Menurut saya itu akan mengkonfirmasi Pak Jokowi akan penuh ke Mas Ganjar atau meletakkan dukungan politik yang kepada 2 kaki. Yaitu kepada Ganjar atau juga kepada Prabowo. Dipecah atau tidak itu nanti kita lihat perkembangannya. Kita lihat perkembangannya. Pak Siva, jadi sebetulnya ada bocoran tidak apa yang mau dibahas para ketum ini dengan Pak Jokowi nanti? Posisi Pak Presiden Jokowi di mata rakyat masih bagus. Jadi tingkat kepuasan publik di atas 70%. Hal ini menandakan bahwa posisi politik dari Pak Jokowi masih sangat legitimit. Dan itu menurut Partai Amanat Nasional sebagai bagian dari pemerintah menjadikan kekuatan dari pemerintahan ini juga menjadi solid. Kemudian yang kedua soal komposisi capres-cawapres, saya setuju dengan Mas Adian harus merupakan kombinasi bagian dari masyarakat Indonesia yang plural society, yaitu yang mencerminkan masyarakat yang nasionalis dan religius, karena itu adalah cerminan dari masyarakat Indonesia. Soal siapa nanti pasangannya, nanti lebih lanjut akan disampaikan oleh Oke. Tampaknya perjalanan masih cukup panjang ya, masih sangat dinamis. Bandul terus bergerak. Kita nantikan juga bagaimana keputusan politik dari masing-masing partai. Mungkin konstelasi akan berubah lagi. Kita nantikan bersama. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan di kontroversi. Sampai jumpa.